Shalom, puji Tuhan. Dia bukan Allah yang bisu. Mazmur 28 berkata, ayat 7, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita tetap berseru dan tetap percaya kepada Tuhan di tengah penantian jawaban doa-doa yang kita panjatkan. Pasti jawaban Tuhan akan datang kepada kita tepat pada waktunya. Terus menghampiri taktanya yang kudus. Amin. Pernahkah Anda merasa doa Anda nampaknya seperti membentur dinding baja, atau sepertinya hanya mendarat di surga yang tidak menjawab? Allah nampaknya seperti tidak peduli lagi, dan seperti membiarkan kita bergelut sendiri, bergumul sendiri dengan persoalan-persoalan yang semakin membelit dan membingungkan. Keadaan demikian tentunya bisa membuat kita berada di dalam keadaan tertekan, seperti berada di dalam kegelapan, putus asa dan tidak tahu lagi arah hidup ini. Pengalaman-pengalaman tersebut nampaknya bukan merupakan pengalaman yang mengejutkan bagi orang-orang percaya yang dewasa. Sebab Daud sendiri sebagai salah seorang yang dikasih Allah mengalami hal yang demikian juga, sama seperti saya dan saudara. Ketika Daud berdoa, dia berkata kepada Tuhan, janganlah berdiam diri kepadaku. Janganlah berdiam diri Tuhan. Sebab jika Tuhan berdiam diri, aku merasakan hidup ini seperti turun ke dalam dunia orang mati. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Allah kita bukanlah Allah yang bisu. Allah kita bukanlah Allah yang tuli. Allah kita bukanlah Allah yang buta. Tetapi Allah kita adalah Allah yang mendengar setiap seruan, rintihan doa-doa anak-anaknya. Sebab Allah kita, Allah yang sanggup bahkan senang menjawab doa-doa kita. Itu adalah kesukaan Allah sendiri. Walaupun kadangkala kita merasa seperti tidak dapat jawaban dari doa-doa kita. Sepertinya kita membentur sesuatu. Sepertinya kita tidak dapat berkata. Sepertinya kita berkata, Tuhan, mengapa doa-doaku selama ini Tuhan tidak dengar? Mungkin Tuhan tidak menjawab. Bahkan merasakan seperti membentur dinding baja yang kokoh. Tetapi saya mau katakan, Allah kita dia mendengar setiap permohonan kita. Apabila kita berteriak kepadanya minta tolong dan mengangkat tangan kita ke arah tempatnya yang kudus dalam hadirat Tuhan. Daud katakan kepada Tuhan, janganlah berdiam diri. Tuhan, turun tangan atas hidupku. Jangan menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi hatinya penuh dengan kejahatan. Dia Allah yang sanggup. Bukan cuma sanggup, dia Allah yang mau menjawab doa-doa kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Cari Tuhan. Dia mempunyai kuasa otoritas ilahi untuk menjawab doa kita. Allah tidak perlu bantuan apapun, bahkan bantuan malaikat pun. Dia bukan Allah yang seperti manusia. Ada dua alasan saya katakan mengapa dikatakan bahwa dia bukan Allah yang bisu. Pertama, dia mendengar. Dia adalah Tuhan yang mendengar setiap permohonan, rintihan doa-doa kita. Datang kepada Tuhan. Yesus adalah gunung batu kita. Berseru kepadanya. Tuhan Yesus tidak akan berdiam diri kepada anak-anaknya yang siang malam berseru kepadanya. Tuhan Yesus akan bertindak tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Jangan khawatir, jangan tawar hati.
Dia Allah kita yang mendengar suara permohonan kita. Apabila kita datang kepada Tuhan, apabila kita minta tolong kepada Tuhan, ketika engkau mengangkat tangan dalam hidupmu, Allah dalam Yesus akan turun tangan atas hidupmu. Amin. Jangan pernah menyerah, datang kepada Tuhan. Saya percaya ketika engkau memiliki komitmen baru mau datang kepada Tuhan dan meninggalkan kejahatan, meninggalkan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, dan bertobat, katakan kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya mau melakukan kehendak-Mu. Bagaimana supaya Tuhan mendengar doa kita? Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menjawab? Yang pertama, supaya Tuhan menjawab atau mendengar doa kita, tetap tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya. Tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja. Tinggal di dalam aku artinya memiliki keintiman dengan Tuhan. But if you such a close relationship with God, engkau dapat meminta apa saja for anything. Karena firman Allah ada di dalam hatimu, kata Tuhan. Aku akan menjawab, aku akan memberikan apa yang kau minta. Arti tinggal yang berikut, kita tetap patuh, kita tetap taat, tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Mengacu kepada kondisi apapun yang kita alami, kita tetap bertahan dan kita tetap berharap, kita tetap beriman. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Kedua, matikan segala sesuatu karakter yang Tuhan tidak kehendaki. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Tinggalkan semua itu. Memiliki pengertian ketiga arti kata tinggal dalam aku, artinya kita ini adalah manusia baru. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu, amarah, geram, dan segala macam. Tetapi sekarang tidak. Makanya buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik. Buang semuanya itu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita tinggalkan semua itu dan kita mengenakan manusia baru yang terus menerus dibaharui dari hari ke hari, sehingga kita memiliki pengetahuan yang benar menurut gambar Allah, semakin serupa dengan Allah. Jadi hentikanlah segala tindakan bodoh dan kenakanlah manusia baru. Tindakan bodoh itu suka marah-marah. Hentikan semua itu. Kenakanlah manusia baru. Dia bukan Allah yang tidak mendengar, tapi dia mendengar. Dia mendengar doa kita. Dia bukan cuma mendengar, dia menjawab. Dia Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kita, setiap permohonan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita bersyukur. Walaupun doa kita belum dijawab, kita tetap bersyukur. Katakan puji Tuhan, karena Dia telah mendengar suara permohonan kita. Walaupun itu belum terjadi, kita bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, percaya saja. Pertolongan akan datang tepat pada waktunya. Dia bukan Allah yang tidak menjawab atau tidak mendengar, tapi Dia mendengar, saudara. Dia menjawab. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat di hadapan Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan ampuni saya. Allah kita bukanlah Allah yang bisu, tetapi Allah kita adalah Allah yang mendengar dan menjawab setiap rintihan doa-doa anaknya. Amin. Datang kepada Tuhan Yesus, berseru kepada nama Yesus. Sebab tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berteriak minta tolong kepada Allah kita di dalam Yesus. Karena Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang menjawab, Dia Allah yang luar biasa. Saudara, kita bersyukur kalau kita sampai hari ini ada bukti nyata bahwa Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Karena doa-doa kita, doa-doamu pasti Tuhan menjawab
tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Tetaplah berdoa, amin. Tetaplah berseru dalam keadaan apapun. Mungkin nampaknya seperti Allah berdiam diri. Mungkin nampaknya kita seperti membentur dinding baja, atau kita tidak dapat jawaban. Tetapi jangan pernah tinggalkan Allah, sebab meninggalkan Allah jauh lebih fatal dari perasaan ditinggalkan. Meninggalkan Allah jauh lebih fatal daripada masalahmu. Mari datang kepada Yesus, katakan, Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya mau datang dan berseru kepadamu. Apapun keadaannya, waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Tuhan jawab atau Tuhan tunda atau belum, semuanya itu adalah waktu Tuhan, indah pada waktunya. Terus berseru kepada nama Yesus, nama yang hebat. Haleluya, puji Tuhan, amin.